Di sebuah desa di tanah Bali, terdapat seorang wanita bernama Desa Putukari. Seorang wanita muda lemah lembut, namun memiliki jiwa yang kuat. Sosok pemberani yang gemar menari. Di saat Desa Putukari sedang menari arjing, hal itu dilihat oleh seorang pemuda yang bernama I Gusti Ngurah Rai. Mereka berdua bermadu kasih, hingga pemuda itu menggalakkan segala cara demi bisa mempersunting desa, karena ia sudah sangat lama jatuh hati kepadanya. Dan mereka pada akhirnya pun menikah. Desa, sebenarnya sejak pertama kali kita bertemu, aku sudah jatuh cinta kepadamu. Dengan segala kekurangan yang ada di hidupku, maukah kamu menjadi pendamping hidupku? Saya Desa Putukari dengan sepenuh hati menerimamu sebagai pendamping hidupku. Desa, Dewi. Desa, Wi izin pamit ke Jogja buat melaksanakan tugas Wi. Desa jaga diri baik-baik, Wi pasti akan kembali. Dewi, Desa sebenarnya khawatir, tapi demi negeri ini Desa selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk Wi. Terima kasih Desa. Dewi. Pada waktu itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang menjabat sebagai Komandan Resimen Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TRI atau Tentara Republik Indonesia, sehingga ia tidak mengetahui tentang pendaratan Belanda di Pulau Bali dengan maksud mendirikan negara Indonesia Timur. Satu-satu, tunungin si bibik nyampat dinatahin ye. Iya, Be. Ki satu, ki jegen tuh yang satu. Amar, Be. Magian satu karena sampatnya, Be. Ini Ge, sudah selesai pelitirannya, sudah cantik. Wah, makasih Mbak, bagus sekali ikatnya. Ya, sama-sama, itu Febri sama Eka sudah selesai. Belum Mbak, ini Febrinya lama sekali. Sabar kan, sudah selesai. Ayo, cari tempat perlindungan. Belanda telah kemari, cepat cari perlindungan. Mari kami. Apa? Kenapa kalian masih diam? Segera cari tempat perlindungan. Kalian tuh masih sini cepat lari. Ada Belanda. Pulau ini adalah milik kita. Mari kita kembali ke markas. Siap, Jenderal. Ada apa ini? Siapa yang melakukan semua ini? Ini pasti ulah Belanda, Pak Rai. Apa? Belanda? Ya, bendera itu, Pak Rai. Pasti itu bendera Belanda. Kurang ajar. Pasti Belanda kesini buat menjajah kita lagi. Ayo kita cepat kembali ke markas. Siap, Komandan. Sesampainya Komandan I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya sampai di markas, Komandan I Gusti Ngurah Rai membicarakan penyebab kedatangannya Belanda ke Pulau Bali, karena isi dari perjanjian Linggarjati adalah mengharuskan Belanda meninggalkan daerah de facto. Ini adalah perjanjian dari Linggarjati. Apa? Perjanjian Linggarjati? Maksud komandan, surat dari pusat. Bagaimana bisa seperti ini? Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi, Komandan? Kenapa kita tidak diakui? Tenang, ini juga pasti ulah Belanda. Mereka ingin memecah belah kita. Tetapi yang harus tetap kita ingat adalah jiwa dan raga tetap Indonesia. Kita buktikan kepada pusat bahwa kita berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Kita harus mencari cara agar Bangir Bali itu mau bergabung dengan kita. Kenapa harus bergabung sama kita? Mereka cuma berguna sebagai alat sepatu. Gak ada untungnya juga buat kita. Hanya strategi bodoh. Sudah, saya tidak ingin kalian bertengkar di sini. Jika Bali sudah dengan kita akan lebih mudah menjadi Indonesia di bagian timur. Oh, kalau begitu kita ancam saja mereka, Jenderal. Atau bawa saja mereka ke markas. Apa itu yang kalian sebut mengujuk? Jika seperti itu, para Bangir Bali akan lebih mudah menyerang kita. Jenderal, bagaimana kalau kita melakukan ancaman kepada pemimpin mereka? Mereka kan orang bodoh. Oke, ide yang bagus. Kalau begitu, saya akan menemui mereka melalui surat. Mana surat dan talinya?
kita harus cepat mengirim surat ini agar mereka tahu siapa yang harus tunduk pada kita. Betul, kita harus segera bergegas ke markas mereka. Tidak, Pak Komandan. Pak Komandan. Mereka mengajak kita bergabung untuk membentuk negara Indonesia Timur. Mereka pikir kita pengkhianat. Kurang ajar sekali mereka. Belanda bajingan, berani-beraninya mereka. Setelah membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda, Komandan I Gusti Ngurah Rai lalu meminta prajurit untuk mengirimkan surat balasannya kepada Jenderal Belanda yang berisi bahwa Bali bukanlah tempat untuk melakukan perundingan. Jika Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan, silakan katakan pada pusat di Yogyakarta, karena rakyat Bali bukanlah pengkhianat bangsa. Hei kau, kemari. Siap, Komandan. Ini merupakan surat untuk Belanda. Ini sebagai balasan untuk mereka. Hei kau bukan pasukan kami. Kau menyelinap di sini, diam. Ayo bawa dia ke jenderal. Saya hanya menjalankan tugas mengantarkan surat ini kepadamu. Jadi kamu sudah melaksanakan tugasmu. Saatnya aku yang menghabisimu. Cepat. Ayo kita bawa. Gusti Ngurah Rai pun menemukan bungkusan plastik hitam besar yang mencurigakan di semak-semak, dan saat membukanya, ternyata berisi tengkorak yang masih dipenuhi darah. Belanda kurang ajar. Di mana para kaparat itu? Kau cari ke sana. Dan kau bertiga cari ke sana. Siap, Komandan. Para rakyat Bali itu kurang ajar. Kita harus mencari cara untuk mengalahkan mereka. Bagaimana kalau kita serang balik aja saja mereka? Itu yang ide yang bagus. Ayo kita serang. Ada apa? Sepertinya Belanda menyerang desa kita, Pak Rai. Bagaimana bisa? Sepertinya pasukan mereka semakin banyak, bahkan lebih dari pasukan kami. Sebanyak apapun pasukan mereka, kalian harus bisa melawannya. Yakinlah, kalian bisa mengalahkannya. Silakan berjuang sampai di titik darah penghabisan. Siap, Komandan. Kali ini Bali akan menang melawan pasukan Belanda, Pak Rai. Siang harinya, 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya, Ciung Wanara, melakukan perjalanan panjang ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali. Tetapi, tiba-tiba di tengah perjalanan, pasukan dicegat oleh serdadu Belanda di desa Marga, Tabanan, Bali. Prajurit Bali dan Belanda berseru untuk memulai pertempuran. Siap, serang! Ayo kita serang penjajah itu. Puputan! Ya! Katakan apa yang kau inginkan. Puputan! Perang sampai habis atau puputan inilah yang kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa ini yang kemudian dicatat sebagai peristiwa puputan Marga Rana. Malam itu, pada 20 November 1946, di Marga adalah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonial Belanda demi nusa dan bangsa.